Jangan lupa link absen mulai diedarkan, ditaruh di grup ya untuk link absennya. Pagi ini saya akan mengajar terkait dengan geografi perubahan iklim. Nah, di sini untuk dosen pengampunya kalau nggak salah saya dengan Pak Pendi ya. Nah, di sini saya menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Oke, untuk suara saya apakah jelas? Jelas, Bu. Apakah jelas suara saya? Jelas, Bu. Dina, suaranya nggak terdengar. Jelas, Kak Din? Jelas, Bu. Kok saya tidak mendengar suara kalian ya? Coba, Dina hadir, Dina? Hadir, Bu, Dina Mari? hadir. Hadir, Bu. Nggak, saya nggak mendengar suara Dina. Afif, Bang, coba. Afif atau Ahmad? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kenapa ya saya nggak mendengar suara kalian ya? Sebentar, atau saya coba keluar dulu aja ya. Sebentar. Saya keluar dulu. Tadi terdengar. Coba yang lain ada yang ngomong. Apakah memang saya nggak bisa mendengar suara kalian? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya nggak mendengar suara kalian. Nanti diskusinya gimana dong kalau saya nggak dengar suara kalian? Sebentar, Hadir, saya keluar dulu Bu. kalau gitu. Hadir, Bu. Oke, kita coba lagi. Terdengar Kak suara saya? Tolong dijawab ya. Terdengar, Bu. Oke, kalau sekarang saya mendengar kalian. Saya nggak mendengar kalian. Oke, aman berarti. Sebentar, saya share screen lah. Oke. Oke, untuk share screen saya apa sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, nah di sini saya akan menyampaikan ya terkait dengan rencana capaian pembelajaran kita. Kita mahasiswa mampu menganalisis fenomena perubahan iklim secara spasial dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, di sini untuk CPMK kita itu ada 5, terkait dengan konsep dasar perubahan iklim, faktor penyebab perubahan iklim, data iklim global dan regional, dampak perubahan iklim secara geografis, dan strategi mitigasi dan adaptasi. Nah, untuk rencana pembelajaran 16 pertemuan, di sini saya membagi menjadi 16 pertemuan. Saya rencana adalah 1 sampai 8 sampai UTS. Nah, setelah itu adalah Pak Pendi, di mana untuk pembagian CPMK kita yang pertama adalah kita melakukan kontrak perkuliahan seperti biasa. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan terkait dengan konsep dasar pengantar ruang lingkup terkait dengan geografi perubahan iklim. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem iklim bumi. Nah, di sini nanti ada sistem iklim, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian yang pertemuan ketiga adalah terkait cuaca, iklim, variabilitas. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan perbedaan cuaca, iklim, dan variabilitas. Kemudian yang keempat adalah terkait efek rumah kaca, di dalamnya nanti gas rumah kaca dan mekanisme pemanasan. Yang kelima adalah menganalisis bukti perubahan iklim, di dalamnya ada data suhu global, es kutub, muka laut. Kemudian yang keenam, memahami faktor alami dan antropogenik. Di sini ada vulkanik matahari, aktivitas manusia. Yang ketujuh adalah interpretasi peta dan grafik iklim. Nah, di sini nanti ada klimatograf, anomali suhu, dan peta iklim. Kemudian yang kedelapan adalah UTS. Nah, UTS di sini nanti rencananya saya akan memberikan. Kemudian yang kesembilan adalah dampak pada pertanian dan pangan. Ini kaitannya sama ketahanan pangan dan pola tanam. Kemudian dampak pada kesehatan dan air, ini adalah penyakit, krisis air. Kemudian dampak pada pesisir dan kelautan, nah ini akan dibahas terkait dengan kenaikan muka laut dan abrasi. Pertemuan 12 adalah dampak pada kebencanaan, ini ada banjir, longsor, dan kekeringan. Yang ke-13 adalah mitigasi perubahan iklim, energi terbarukan, dan reboisasi. Yang keempat adalah adaptasi perubahan iklim, ini kaitannya tata ruang, pertanian, dan adaptis.
Nah, kemudian yang ke-15 adalah isu global dan peran Indonesia. Ini adalah terkait dengan SDGs nanti. Nah, terakhirnya adalah UAS. Nah, nanti metodenya kita akan ceramah, diskusi, analisis, kemudian ada studi kasus sama presentasi. Nah, ini nanti ada beberapa bobot penilaian. Ini nanti saya coba diskusikan lagi untuk bobotnya dengan Pak Pendi ya. Kalau yang dari saya nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, di sini nanti akan ada kuis, kemudian ada UTS dan ada UAS. Nah, ini adalah terkait dengan bobot rencananya. Nah, untuk untuk perkuliahan kita ini karena kalian angkatan 2023 saya rasa sudah paham ya. Jadi intinya saya akan berikan tugas individu dan kelompok, kemudian UTS. Nah, semuanya nanti akan diupload di by system. Presensi kalian 2 kali, yaitu presensi kalau pas online ya berarti online dengan mengupload bukti kehadiran. Kemudian kalau offline ya berarti kalian tanda tangan secara langsung sama absen di sistem. Nah, untuk di sistem itu nanti ketika sudah saya buka akan saya informasikan. Kemudian untuk pengumpulan tugas saya sampaikan kembali, walaupun tiap semester kalian mendengar penjelasan ini. Intinya adalah ketika saya membuka akan ada batas waktu. Ketika batas waktunya habis, kalian masih bisa upload, tetapi akan muncul waktu keterlambatan. 1 hari, 2 hari, 30 hari, 40 hari, nah itu akan muncul waktu keterlambatan. Nah, di sini nanti harapannya kalian tetap on time ya, bisa on time. Tapi saya memfasilitasi bagi yang mau terlambat, tetapi ya itu tadi nilainya tetap akan berbeda. Nah, biasanya ketika saya akan mendownload, saya akan menginformasikan dan setelah saya download, saya tidak akan menerima susulan kembali. Nah, itu. Jadi, misalnya nih batasnya minggu depan. Nah, ketika saya udah bilang saya akan download gitu kan. Nah, itu berarti kalian tidak bisa menyusulkan. Tetapi jeda waktu batas akhir sampai waktu mendownload itu masih ada waktu, silahkan kalian mengupload. Ya, kalau misalnya ada yang belum selesai itu ketika udah lewat waktu silahkan mengupload, tapi nilainya tetap akan berbeda poin. Kalau yang on time mungkin 100%, nah kalau yang tidak on time berarti ada pengurangan di situ. Jadi itu sekali lagi saya tidak terima susulan. Nah, kemudian ini kasusnya berulang tiap semester, lupa. Nah, itu seringnya alasannya adalah lupa. Karena apa? Tertumpuk dengan mata kuliah yang lain. Saran saya segera dikerjakan, jadi biar tidak tertumpuk dengan mata kuliah yang lain. Kemudian sering kalian salah upload. Nah, kemarin saya menemukan beberapa, kalian mengupload mata kuliah yang lain, nah ternyata di dalamnya sebenarnya adalah mata kuliahnya Bu Norma mungkin diupload ke saya. Nah, ini ada beberapa dan kalian berkeras bahwa kalian sudah mengupload. Jadi tolong ketelitian itu dicek kembali. Ini terkait dengan kontrak perkuliahan. Ada yang ditanyakan terkait kontrak perkuliahan? Sebelum saya masuk ke materi. Oke. Saya akan coba share beberapa buku dulu. Ini nanti akan saya bagikan ya. Terkait apa yang akan kita pelajari. Nah, di sini buku pertama itu adalah dampak perubahan iklim, adaptasi masyarakat dan lokal. Nah, di sini ini ada beberapa hal, apa itu perubahan iklim, dampak bagi masyarakatnya, apa perubahan iklim, itu nanti di dalamnya ada pemanasan global dan perubahan iklim, kemudian dampak perubahan iklim sendiri. Kemudian di dalam sini adalah dampak bagi masyarakat, ini ada dampak dalam kehidupan, pencegahan bencana, dampak dalam sektor perikanan. Kemudian yang ketiga di sini ada adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat, di dalamnya ada perencanaan dan strategi adaptasi, ada pencegahan bencana, ada penggunaan informasi meteorologi. Nah, perlu teman-teman ketahui, mata kuliah geografi perubahan iklim ini nyambung sama meteorologi klimatologi. Jadi nanti minta tolong dibuka kembali ya bukunya. Untuk Medclim angkatan kalian kemarin yang ngajar masih saya atau bukan ya? Yang Medclim. Ada yang ingat untuk Medclim? Izin Bu, seingat Pun itu Pian sama Ibu Ginia. Oke, berarti masih saya ya, karena semester yang kemarin itu full Bu Ginia.
Saya nggak megang, saya sempat berhenti 1 semester kalau nggak iya 1 semester atau 2 saya lupa. Intinya sempat dipegang sama Bu Kinia sendiri. Oke, berarti saya dengan Bu Kinia ya. Nah, ini adalah buku yang pertama. Oke, saya akan stop dulu. Saya akan buka buku kedua. Buku kedua ini mengenal perubahan iklim. Nah, ini adalah mengenal perubahan iklim. Nah, di sini apa namanya? Ini hampir sama. Di sini ada penyebab perubahan iklim, kemudian di sini ada gas rumah kaca, kemudian ada jenis-jenis gas rumah kaca. Ini nanti akan kita pelajari sumber utama gas rumah kaca, kaitan pemanasan global dan perubahan iklim, dampak perubahan iklim, kelautan, kemudian ada pertanian. Nah, ini nanti ada terkait dengan kesehatan, ekosistem, kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Di sini ada perempuan, kemudian ada anak-anak, ada masyarakat adat. Apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim? Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, di antara buku-buku yang akan saya sampaikan ini nanti, ini sebenarnya sudah saya rangkum di ini ya, di RPS kita. Oke, kita sampaikan lagi terkait dengan buku ketiga. Buku ketiga saya share. Sebentar. Nah, di sini ada buku yang dikeluarkan oleh apa namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Pendidikan Perubahan Iklim. Nah, ini bisa untuk tambahan literatur ya, untuk tambahan literatur di sini. Nah, ini apa namanya untuk daftar isinya. Sebentar, mana ada nggak daftar isi? Oke, ini. Nah, di sini ini adalah terkait dengan krisis iklim. Nah, kemudian ada isu prioritas pendidikan perubahan iklim, budaya tangguh iklim, kemudian implementasi pendidikan perubahan iklim, kemudian ada peran berbagai pihak dalam pendidikan perubahan iklim. Nah, ini nanti beberapa hal yang perlu kalian baca. Nah, buku-buku yang saya sampaikan ini adalah yang perlu kalian baca nantinya. Oke, kita buku keempat. Buku keempat, literatur yang kita gunakan. Sebentar, saya share. Nah, di sini adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini bukunya. Ini terkait dengan pengertian pemanasan global dan perubahan iklim. Ada faktor penyebab terjadinya pemanasan global, perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Ada efek rumah kaca, degradasi udara, polusi udara dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, radiasi lingkungan, dampak lingkungan pemanasan global dan perubahan iklim, upaya pencegahan dan perbaikan lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim, risiko bencana disebabkan perubahan iklim, teknologi pemantauan lingkungan dan dampak pemanasan global dan perubahan iklim bagi kesehatan. Nah, ini apa namanya buku selanjutnya. Nanti intinya adalah saya tugaskan kalian membaca. Membaca saja sebentar. Ini buku terakhir yang saya gunakan. Saya akan share screen. Nah, ini khusus perubahan iklim dan kesehatan masyarakat ya. Di sini ini sangat penting, perubahan iklim dan kesehatan masyarakat, karena kaitannya sama keseharian kita. Di sini ada perubahan iklim, pengertian dan ruang lingkup, penyebab terjadinya perubahan iklim, dampak secara umum dari perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, implikasi perubahan iklim terhadap kebijakan kesehatan masyarakat internasional, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, ini adalah beberapa buku yang saya gunakan, ya, yang saya gunakan. Oke, terkait dengan buku-buku yang saya gunakan, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama? Adakah? Ibu izin itu nanti bukunya di-share ke grup kah, Bu? Saya akan upload di sistem ya nanti ya. Baik, Silakan Bu. di-download. Nah,
Silahkan di-download terkait dengan bukunya. Semua materi saya nanti akan saya share, tetapi by system ya, biar enak. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang lain silahkan. Terkait dengan rencana materi pembelajaran kita untuk geografi perubahan iklim. Oke, untuk selanjutnya, untuk link itu saya ingatkan kembali minta ke Mas Apri ya untuk linknya, jangan pakai link pribadi karena kalau link yang kalian bikin itu ada jangka waktunya biasanya 1 jam terputus, kemudian apa namanya muatannya juga tidak banyak. Untung ini kelas kecil, kalau kelas besar itu kalau udah di atas 100 itu kalau untuk link yang kita bikin secara pribadi itu dia tidak bisa untuk kelas besar. Jadi untuk link silahkan minta sama Mas Apri ya. Kemudian ditanyakan ke Mas Sapri, apakah link ini cukup minta 1 kali di depan, kemudian link ini bisa kita gunakan terus atau seperti apa? Atau setiap kali mau kuliah kita harus meminta. Nah ini nanti untuk Rahma, PJ Matkul nanti silahkan ditanyakan. Kalau memang linknya itu cukup minta 1 kali berarti dibintangin aja, nah itu berarti linknya akan kita gunakan selama perkuliahan. Itu. Tapi kalau misalnya tiap hari harus minta, setiap kali mau kuliah minta, nah itu dipastikan kembali. Saran saya minta linknya jangan mepet hari, misalnya pagi ini minta. Nah ini untuk Mas Sapri membaca. Jadi linknya silakan diminta H-1 dan silakan kalian memintanya di jam kerja. Karena informasi perkuliahan biasanya udah saya infokan sehari atau minimal sehari sebelumnya. Nah itu maksud saya mengantisipasi kalau apa namanya terkait dengan permohonan link. Itu ya. Oke, kita akan masuk materi pertemuan pertama. Di sini ada terkait dengan konsep cuaca, iklim, perubahan iklim, dan peran geografi dalam mengkajinya. PPT saya apakah jalan? Sudah jalan ya? Atau belum? Jalan Ibu. Jalan Ibu. Oke, aman. Nah, untuk di pertemuan pertama, kita masih mengulang sedikit terkait dengan meteorologi dan klimatologi. Ya, di sini kita akan mengulang terkait dengan Medclim. Nah, nanti tolong dibuka kembali buku Medclim ya. Kalian dapat di semester berapa ya untuk Medclim? Semester kemarin? Atau setahun yang lalu? Izin Ibu semester 2, Bu. Oh, dapat semester 2. Nah, tolong dibuka lagi ya catatannya. Oke, tapi di sini saya akan mengulang cepat karena kalian Medclim udah dapat. Jadi meteorologi itu ilmu yang pelajari cuaca dalam jangka pendek. Ya, kemudian klimatologi ilmu yang pelajari rata-rata cuaca dan dalam jangka panjang yaitu di atas 30 tahun. Nah, kalau terkait dengan meteorologi itu karena cuaca dalam jangka pendek, kalian bisa secara sederhana melihat kayak perkiraan cuaca, ya perkiraan cuaca. Nah, hari ini apa? Untuk Banjarmasin hujan. Misalnya untuk Barito Kuala berawan, misalnya untuk Banjarbaru cerah. Nah, ini adalah masuk dalam cuaca karena hitungannya dia adalah jangka pendek. Nah, kemudian kalau cuaca itu waktunya singkat, jam sampai hari. Nah, dia mudah berubah, cakupannya sempit. Nah, kenapa saya bilang cakupannya sempit? Itu contoh Banjarmasin sama Banjarbaru. Ya, misalnya kita berdiri di tengah-tengah di Jembatan Basit ya, kita ngelihat ke kanan itu Banjarmasin itu mungkin dia bisa cerah. Nah, kita ngelihat ke sebelah kiri itu bukan Banjarbaru tadi Batola sama Banjarmasin. Nah, ketika lihat ke Batola ternyata mungkin mendung atau malah hujan. Nah, ini bahkan kemarin sempat di beberapa foto viral ya, yang mungkin kalau kalian lebih update itu ada yang memfoto dalam satu waktu ya perbedaan batas antara Banjarmasin dan Batola waktu itu terkait dengan cuaca pada waktu tersebut. Nah, yang di Banjarmasin itu cerah, di Batola ternyata itu mendung, gelap. Nah, ini jadi kalau cuaca waktunya singkat, jam atau hari, mudah berubah, cakupannya sempit. Nah, kalau iklim itu waktunya panjang di atas 30 tahun, relatif tetap dan cakupannya luas. Contoh iklim tropis. Nah, kemudian di Indonesia ada 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Ada beberapa negara lain yang dia punya 4 musim, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk konsep perubahan iklim itu adalah perubahan pola iklim jangka panjang akibat faktor alami dan aktivitas manusia. Nah, contoh di sini adalah peningkatan suhu global dan perubahan pola musim. Oke, sorry tadi mana? Oke. Nah,
Di sini saya akan menanyakan, sebentar, share screen saya keluar ya? Sebentar, tetap keluar saya. Bentar. Oke. Nah, keluar lagi, sorry. Ketutup kah ya? Sebentar, ternyata ketutup. Oh tidak, ini pertemuan satu. Sebentar ya. Ini masih saya share ya? Masih keluar belum? Masih keluar nggak anunya? Belum, Ibu. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, nah kita masuk ke konsep perubahan iklim. Nah, ini perubahan iklim adalah perubahan pola iklim jangka panjang akibat faktor alami dan aktivitas manusia. Nah, oke, mungkin di sini ada yang tahu ya, apa namanya, perubahan iklim, contoh perubahan iklim yang akibat faktor alami. Ada yang tahu? Silakan, siapa yang bisa? Dina Mariani ya? Dina siapa nih kamu? Bentar, saya cari pulpen. Bentar ya. Oke, mana bikin saya? Dina, ada yang Dina monitor Dina? Ada, Bu. Oke, Dina, apa faktor alami perubahan iklim? Eh, faktor alami perubahan iklim seperti matahari, Bu. Terus matahari yang seperti apa? Sambil dijelasin ya, Dina ya. Aktivitas, iya, Bu. Dina siapa namanya Kayak tadi? aktivitas Dina Marianti, Bu. Marianti. Oke, kelas apa? Iya, Kelas kelas B, Bu. B. kelas B. Oke, silakan Dina. Perubahan iklim alami seperti variasi aktivitas matahari, Bu, yang berbeda-beda. Oke. Oh, ada ditambahkan lagi? Atau bisa jadi juga perubahan siklus laut, Bu. Sambil dijelaskan yang dimaksud perubahan siklus laut yang seperti apa? Yang kayak bisa pasang surut gitu, Bu. Oke. Oke, Dina, tunjuk temannya, Din. Siapa yang bisa membantu melengkapi Dina? Kita kesepakatan ya. Sebentar, Din. Tolong perhatikan, kita akan diskusi aktif. Jadi, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan open cam, ya, dikondisikan yang belum pakai jilbab, silahkan pakai jilbab. Kita akan open cam, kemudian sebutin nama sama kelasnya, ya. Nah, nanti yang saya tunjuk, dia akan menunjuk temannya lagi. Nah, ini nggak boleh marah-marahan ya, nanti misalnya Dina nunjuk siapa. Oke, Dina open kamera dulu, Din. Kamu pakai apa, Din? Pakai anduk.
Ya Bu, pakai selimut Bu. Oke, Dina silakan nunjuk temennya ya. Ulun tunjuk map Jihan. Siapa? Jihan Bu. Oke, Jihan. Ya, Jihan. Mas. Oke, silakan Jihan. Ada beberapa penyebab perubahan iklim, mungkin itu Bu, mencairnya salju di kutub utara, terus aktivitas gunung berapi Bu, seperti kayak meletus, Terus apa lagi? perubahan konsentrasi karbon dioksida yang terjadi secara alami. Apa contohnya yang karbon dioksida secara alami? Pemanasan atau pendinginan permukaan bumi atau laut dapat menyebabkan perubahan pada sumber dan penyerap alami gas-gas, Bu. Mengubah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Oke, Jihan kelas apa Jihan? Kelas A, Bu. Oke, kelas A. Oke, satu lagi Jihan ke siapa? Siapa ya, Bu? Sebentar, Bu. Kalau lakian karena apa lah, Bu? Karena tadi sudah bimbingan 2 kali, Bu. Bebas. Untuk yang lain tolong siapkan jilbabnya ya, jangan pakai handuk, jangan pakai selimut. Yang perempuan silahkan. Apip, Bu. Apip, oke. Ada Kak Apip? Nggih, ada Bu. Sebutkan namanya sama kelas ya Apip ya. Nama lengkap ya. Nggih Bu. Nama ulun Apip Rusdiono Bu, dari kelas A Bu. Oke. Contoh dari perubahan iklim alami itu tuh dari pergerakan lempeng tektonik Bu, yang mengubah bentuk benua dan lautan sehingga mempengaruhi juga sirkulasi udara dan laut Bu. Ada lagi? Terus ada perubahan orbit atau kemiringan bumi Bu. Jadi siklus alami yang memengaruhi distribusi musim dan iklim dalam jangka panjang Bu. Oke, terima kasih Afif. Ada lagi Kak Afif? Itu dulu Bu. Oke, makasih ya. Maaf ya saya agak batuk nih. Iya Bu. Oke, jadi memang benar ya yang udah disampaikan teman-teman kalian tadi, ada Dina Marianti, ada Jihan, ada Afif. Jadi memang perubahan iklim akibat faktor alami adalah perubahan iklim bumi yang terjadi tanpa campur tangan langsung dengan manusia. Nah, ini biasanya dipicu oleh proses-proses alami yang berlangsung sejak jutaan tahun. Jadi bukan karena sehari 2 hari, itu bukan ya. Nah, tadi udah disampaikan teman-teman kalian, ini saya coba merumuskan kembali atau merangkum. Jadi yang pertama itu adalah variasi radiasi matahari. Tadi disebutin sama Dina kalau nggak salah ya. Jadi energi yang dipancarkan matahari tidak selalu konstan. Nah, perubahan aktivitas matahari misalnya dapat meningkatkan atau menurunkan suhu bumi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kadang hari ini cerah, kemudian nanti mendung, kemudian nanti hujan. Nah, ini jadi itu adalah variasi radiasi matahari. Kadang pagi ini kita masih masih nggak terlalu panas ya. Siang itu ada suatu hari itu siang itu dia benar-benar full panas, tapi hari berikutnya mungkin walaupun dia sudah jam 12, dia nggak panas karena dia ada mendung. Nah, ini adalah perubahan variasi radiasi matahari. Jadi setiap saat itu akan mengalami perubahan. Yang kedua tadi disebutin Jihan sama Afif juga, yaitu terkait dengan letusan gunung api. Nah, letusan besar melepaskan abu dan gas sulfur ke atmosfer. Partikel ini memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa sehingga menurunkan suhu bumi sementara. Nah, pendinginan global jangka pendek. Nah, ini terkait dengan letusan. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah perubahan orbit dan kemiringan bumi. Nah, ini adalah perubahan bentuk orbit bumi, kemiringan sumbu, dan presensi yang mempengaruhi jumlah serta distribusi energi matahari yang diterima bumi. Ini biasanya akan berperan dalam zaman terjadinya es ya, terbentuknya es. Ini juga orbit dan kemiringan bumi ini juga pengaruh terhadap ini letak bumi terhadap matahari.
Jadi misalnya di Katulistiwa itu cenderung lebih panas, nanti di kutub dia lebih dingin, otomatis kan perubahan iklimnya juga akan berbeda. Kemudian tadi yang terakhir kalau nggak salah di Afif ya, itu ada pergerakan lempeng tektonik. Nah, ini pergerakan benua mengubah posisi daratan dan lautan, pola arus laut, serta sirkulasi atmosfer. Nah, ini dampaknya itu bukan lagi lokal seperti cuaca tadi, kita dampaknya tuh global. Ya, contoh waktu itu ada La Nina, El Nino. Nah, ini kan hampir seluruh dunia itu ikut merasakan. Kemudian ada perubahan arus laut, tadi saya lupa siapa yang menyampaikan, ini nanti juga akan berpengaruh El Nino dan La Nina, mempengaruhi suhu laut dan atmosfer, menyebabkan perubahan pola hujan, suhu, dan cuaca ekstrim. Nah, ini sempat di Banjarmasin itu ngalami, di Kalsel itu tahun 2000 berapa ya waktu itu, 2005. Nah, yang sempat kebakaran hebat. Ya, sama 2010. Nah, kebakaran yang cukup besar karena El Nino waktu itu. Kemudian yang ini tadi ada yang menjelaskan juga variasi alami atau gas rumah kaca. Nah, ini secara alami atau terbentuknya konsentrasi CO2, metana, dan uap air berubah akibat aktivitas biologis dan geologis, misalnya dari laut, hutan, dan aktivitas vulkanik. Nah, ini nanti kaitannya kembali ke mata kuliah hidrologi. Nah, nanti dicek kembali siklus hidrologi ya, siklus hidrologi pendek, menengah, dan panjang. Jadi kaitannya sama evaporasi, evapotranspirasi. Nah, makanya saya pernah bilang kalau geografi itu hampir kayak tukang jamu ya, meracik dari berbagai mata kuliah. Kalian untuk hidrologi udah dapet di semester berapa ya untuk hidrologi? Hidrologi semester berapa kalian dapat? Semester 2, Bu. Oh, bareng sama meteorologi ya, sama Medclim ya. Nanti dibuka kembali. Oke, saya mencoba menyimpulkan, jadi perubahan iklim alami terjadi secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Nah, tetapi perubahan ini tuh berlangsungnya tuh jauh lebih cepat karena diperkuat oleh aktivitas manusia, sehingga biasanya dampaknya terasa lebih ekstrim. Ya, perubahan iklim ini dampaknya akan sangat ekstrim ke sini-ke sini. Dulu Ibu ingat banget itu waktu tahun berapa 80-an 90-an itu setiap kali buka pintu, jendela pagi itu terasa seger banget ya dulu itu. Nah, sekarang ketika saya pulang kampung, saya buka jendela tuh udah panas. Malam hari itu biasanya ada penurunan suhu, sekarang tetap terasa panas. Nah, kemudian yang sangat mencolok itu saya susah melihat bintang. Nah, kalau dulu mungkin kalian kecil nggak tahu ya, sempat ngalami banyak bintang di langit atau tidak. Nah, dulu tuh sering banget saya hampir tiap malam itu bisa melihat bintang. Dan tahun 2006 saya ke sini, ini saya masih bisa melihat bintang di sini. Saya lupa terakhir kali saya bisa melihat bintang untuk di Banjarmasin karena hampir tiap malam saya keluar kemudian saya melihat itu nggak kelihatan. Karena apa? Itu ada pencemaran. Ya, begitu tebalnya pencemaran jadi bintang udah nggak bisa lagi terlihat oleh bumi. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya fenomena perubahan iklim. Ya, dengan kita nggak bisa melihat bintang itu perubahan iklimnya sudah cukup besar kita rasakan. Kemudiannya munculnya banyak bencana, ya banjir bandang. Nah, ini yang kebakaran lahan. Nah, kayak gitulah itu yang sebenarnya side effect juga dari perubahan iklim. Oke, sekarang contoh perubahan iklimnya aktivitas manusia. Ada yang bisa menjawab? Izin Ibu, contohnya Ya, melakukan penebangan hutan tuh termasuk dalam perubahan iklim, Bu? kenapa? Memicu, ya. Jadi perubahan penggunaan lahan jadinya ya, nanti masuknya ke perubahan penggunaan lahan. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke, Izin Bu, pertambangan Bu. oke, pertambangan. Ada lagi? Oke, kita ganti yang lain ya. Lula. Lula ada. Lula siapa ya? Nah, ada Ibu. Lula. Oke, open kamera ya. Lula Eka. Ada Ibu. Kelas Izin apa? Ibu. Pon? Kelas apa? Kelas A. Oke, kelas A. Oke, silakan Lula. Kalau kayak pembakaran bahan bakar fosil itu gimana, Bu? Contohnya Oke. kayak
kita tuh bakal batu bara, minyak bumi, sama gas untuk jadi listrik atau menggerakkan mesin pabrik kayak gitu, Bu. Oke. Bisa nggak, Bu? Kamu jawab dulu, nanti saya jelasin kayak tadi ya. Saya Oh, enggak. menjelaskan kayak tadi. Jadi silahkan kalian, saya tidak akan mengatakan itu benar atau salah. Jadi silahkan kalian mengungkapkan. Kita memberikan kebebasan berpendapat ya. Jadi silahkan kamu mengungkapkan. Nanti saya akan mencoba apa sih istilahnya? Bukan menyimpulkan sih, coba meramukan ya, mengintisarikan. Oke, langsung aja Lula. Oke. Kalau ulun tadi kayak pembakaran bahan bakar fosil, Ibu. Oke, ada lagi Lula? Udah itu cukup, Bu. Oke, ada Lula ke siapa lagi? Lula. Silakan. Kamu cuma kelihatan matanya doang, mana ibu tahu kamu. Oke, silakan Lula, menunjuk ke siapa? Iya, sebentar, Ibu. Replan, Bu. Siapa? Replan. Reflan, ada nggak Reflan? Ada Bu, ada Bu. Reflan siapa? Reflan. Bu, Reflan siapa? Bu boleh minta Reflan. tolong nggak Bu? Reflan Samuel Balo. Oke. Apa Reflan? Anu Bu, boleh ulang pertanyaan? Ulun kurang tanggap. Oh, Lula, diulang Lula. Silakan Lula mengulang apa? Pertanyaan yang diminta Reflan tadi. Kamu meminta bantuan apa tadi? Silakan Lula. Mana Lulanya? Oh, Lula. Iya, Ibu. Kalau Tadi pertanyaannya apa ya? sepenangkapan tadi, gak apa ya tadi ya? Kayak mungkin faktor yang disebabkan manusia? Oh, akibat manusia kah? Kalau nggak salah dengar tadi. Kalau masalah terkait perubahan iklim akibat manusia yang ulun tangkap itu mungkin simpelnya Bu, kayak ya pembuangan limbah domestik yang pastinya tuh dapat mencemari lingkungan tuh nah Bu. Paling simpelnya yang ulun dapat tentang itu. Reflan, kamu kelas apa Reflan? Kelas A. Kamu lagi di mana nih? Di kos Bu. Tunggu, ulun matikan latarnya gimana ya? Oke, saya pikir lagi jalan-jalan. Enggak, di kos Bu. Oke, Reflan, oke. Apa namanya? Terima kasih ya. Jadi di sini mungkin saya akan mencoba menjelaskan, membantu menambahi ya di sini. Terkait dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia atau biasa kita kenal antropogenik adalah perubahan iklim yang terjadi karena kegiatan manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, jadi berbagai aktivitas yang bisa memicu, sehingga memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Contoh tadi yang Lula sampaikan itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Nah, itu juga bisa karena dia membantu memicu peningkatan apa namanya konsentrasi gas rumah kaca. Nah, yang disampaikan juga sama siapa tadi Jihan, itu pembakaran hutan juga bisa. Nah, saya jelaskan terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini yang disampaikan Lula tadi adalah penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk listrik, industri, transportasi, itu menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah besar memperkuat efek rumah kaca. Nah, ini ya. Kemudian ada deforestasi dan perubahan tata guna lahan yang tadi mungkin disampaikan Jihan. Jadi, ketika pembakaran hutan dan lahan itu terjadi perubahan penggunaan lahan. Ini masuk di dalamnya. Penebangan hutan itu mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2. Penebangan dan membakar tadi mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2. Nah, termasuk pembukaan lahan dengan membakar yang tadi Jihan tanyakan tadi. Karena melepaskan karbon yang tersimpan di vegetasi dan tanah ke atmosfer. Jadi dia memicu
Ya, kalau faktornya saya simpulkan adalah deforestasi dan perubahan tata guna lahan, baik dengan penebangan ataupun dengan membakar. Kalau menebang mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2, kalau dengan membakar melepaskan karbon yang tersimpan di vegetasi dan tanah ke atmosfer. Ini juga akan memicu terkait dengan mempengaruhi efek rumah kaca. Nah, kemudian ada lagi aktivitas industri. Nah, berbagai industri itu banyak ya, kayak kita mungkin ada industri apa namanya manufaktur, kemudian ada industri sasirangan atau industri-industri besar, ada semen, kimia. Nah, itu menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, N2O, nah, dan seterusnya yang memiliki daya pemanasan tinggi. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya nomor 4 itu adalah pertanian dan peternakan. Kalau sawah itu menghasilkan gas metana atau apa ya, CH4 kalau nggak salah. Nah, peternakan atau ternak itu menghasilkan metana dari proses pencernaan. Nah, penggunaan pupuk kimia itu melepaskan apa ya, nitrogen nitrogen oksida atau N2O kalau nggak salah. Kalau salah nanti tolong dikoreksi ya. Nah ini, jadi penggunaan hal tersebut itu bisa memicu ya gas-gas tadi seperti metana, CH4, nitrogen oksida atau N2O itu akan mempengaruhi gas rumah kaca. Kemudian ada faktor contoh aktivitas manusia yang lain adalah pengelolaan limbah. Nah, tempat pembuangan sampah dan limbah cair itu menghasilkan metana. Nah, akibat pembusukan bahan organik secara tidak langsung ya. Jadi itu gas metana tadi CH4, nah itu juga akan mempengaruhi gas rumah kaca. Kemudian sekarang ya kalian lihat kota Banjarmasin itu makin padat, makin ramai. Nah, ini karena apa? Urbanisasi dan transportasi. Nah, adanya pertumbuhan kota. Nah, dulu ketika Ibu waktu itu datang ke sini masih sendiri. Saya punya 1 sepeda motor. Kemudian saya menikah, ya suami saya datang dari Jawa ke sini menikah. Nah, berarti Ibu dari 1 jadi 2. Nah, dari 2 itu saya punya 2 sepeda motor, misalnya seperti itu. Kemudian saya punya anak lagi, punya anak 2. Nah, tambah 2 lagi sepeda motor jadi 4. Belum kalau ada saudara saya atau keponakan saya datang. Nah, total misalnya di rumah saya ada 10 orang, ada 10 sepeda motor. Nah, ini akhirnya apa? Meningkatkan konsumsi energi, baik emisi kendaraan bermotor. Nah, kemudian belum terkait tadi baru saya bilang kendaraan bermotor. Nah, AC dulu karena saya masih sendiri AC misalnya saya masih pakai 1. Nah, sekarang anak saya udah gede-gede, kamar sendiri-sendiri, akhirnya tiap kamar saya kasih AC misalnya seperti itu. Jadi misalnya AC-nya jadi 5. Nah, ini juga akan memicu terkait dengan apa namanya efek rumah kaca. Nah, jadi penggunaan energi berlebihan. Nah, itu juga akan berpengaruh. Tadi kendaraan pribadi, AC, belum listrik. Dulu listrik ketika saya masih sendiri 900 watt masih cukup. Sekarang di rumah saya itu udah 2000 berapa ya? 2200 atau 2300 ditambah 900. Nah, berarti kan konsumsi listrik saya juga meningkat. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, tadi ada beberapa aktivitas yang sudah saya sampaikan. Nah, kesimpulannya, berbeda dengan faktor alami yang berlangsung lambat, perubahan iklim aktivitas manusia itu sangat cepat dan intensif, sehingga menimbulkan dampak serius seperti cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, krisis air, dan ancaman terhadap pangan. Nah, inilah yang sebenarnya dari aktivitas manusia. Nah, itu memicu mempercepat. Kalau yang alami tadi dia cenderung lebih lambat. Oke. Nah, terkait dengan konsep perubahan iklim dari faktor alami dan faktor manusia, ada yang ditanyakan di sini? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Iklim apakah ada, Bu, faktornya selain manusia dan alam, Bu? Kenapa? Izin untuk perubahan iklim selain faktor manusia dan faktor alam, apakah ada lagi, Bu, pemicunya? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Ada? Silakan Muhammad Rafli. Nah, ada nggak Rafli? Kelas apa? Muhammad Rafli. Muhammad Rafli?
Oh, Rafli. Saya panggil 3 kali, kalau nggak menjawab saya anggap nggak hadir ya. Ini kayaknya ada suaranya Rafli. Rafli Dwi? Oke, tidak menyaut. Oke, masuk ke error. Oke, ya, error siapa? Error orangnya kah? Error perangkatnya? Oke, nggak apa-apa, Rafli. Oke, kita masuk ke Nur Indah Rahmatika. Hadir, Bu. Oke, kita masukin kelasnya. Apa tadi, Bu? Apa Chan? Jelaskan yang kamu tanyakan tadi. Apakah ada faktor lain untuk perubahan iklim selain faktor alam dan faktor manusia? Izin, Bu. Tinggi sebentar. Oke, lanjut yang lain. Nur Indah tidak menjawab. Oke, Nopel Aprilia. Nopel, Hadir, silakan Ibu. berpendapat ya. Saya tidak akan menyalahkan itu benar atau salah. Ini kalian belajar berpendapat menurut pemahaman kalian. Nopel Aprilia, kelas apa Nopel? Tinggi, Ibu. Kelas apa Nopel? Kok Inge Bu? Kelas A, Ibu. Kelas A. Nur Indah tadi kelas apa? Kelas C kayaknya, Bu. Enggak ya? Mana? Nopel apa Nopel? Atau Nur Indah, silakan. Ya, silakan Nur Indah. Selain faktor manusia, Kak, Bu, tadi Dan itu mungkin karena pergerakan lempeng juga, Bu. Kayak bencana gunung meletus, Bu. Itu kan pas lagi itu suhunya lagi panas dan mungkin itu juga salah satu penyebab dari perubahan iklim, Bu. Oke, ada lagi? Siapa tadi? Nur Indah. Ada lagi kah? Halo Nur. Cukup, Bu. Inggi. Oke, buka open kameramu dulu Nur Indah. Saya pengen lihat wajah kamu. Oh, Nur Indah. Silahkan open kamera. Inggi, Bu. Bilang. Oke. Kita coba satu lagi. Novia Imelda Lovelia, ada nggak?
Novia, Imelda, Lovelia. Ada nggak? Novia? Oke, nggak hadir ya, saya anggap nggak hadir. Oke, kita Hadir, masuk. Ibu. Nah, kalian nih loh, ketika dijawab nggak hadir gitu baru menjawab. Oke, Novia. Tinggi. Buka kameranya ya, Novia Imelda. Tinggi, Bu. Sebentar berjilbab. Kan udah Ibu kasih tahu dari tadi. Silahkan disiapkan. Saya jamin kuliah online saya kalian nggak akan ada yang bisa tidur ya. Oke, Novia, silakan. Kelas apa, Novia? Suaranya belum. Oke. Apa? Kelas B, Bu. Kelas B. Oke, silakan Novia. Faktor selain aktivitas manusia dan faktor alamiah di bumi, faktor eksternal jangka panjang juga, Bu, terutama variasi energi matahari dan perubahan orbit bumi. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Novia. Oke, satu lagi kita Ade Prasetya dinding siapa? Dinding room kah? Ade Prasetya siapa tuh? Ade Prasetya? Hadir, Ibu. Oh, iya. Kameranya nggak baik, Bu. Tadi pertanyaannya apakah ada perubahan lain selain alami sama manusia itu? Kalau dari jawaban saya itu nggak ada, Bu. Karena dua faktor itu adalah faktor utama. Nah, berikutnya itu mungkin yang ada itu adalah efeknya aja, kayak feedback kelanjutannya, efek kelanjutannya aja yang ada. Jadi selain dua faktor itu nggak ada lagi faktor yang mempengaruhi. Kamu kelas apa? Ade? Gimana, Ibu? Macet-macet, Ibu. Oh, saya kelas A. Oke, terima kasih Ade. Tadi ada Nopel, ada Novia, ada Ade ya. Oke, siap, makasih. Di sini saya akan coba menambahkan. Jadi selain faktor alami dan aktivitas manusia, perubahan iklim itu juga dipengaruhi oleh faktor campuran dan faktor eksternal. Tadi sebenarnya kalian sudah menjelaskan, tapi kayaknya masih agak bingung. Yaitu faktor yang tidak murni alami dan tidak sepenuhnya disengaja oleh manusia, tetapi berdampak pada sistem iklim. Nah, contoh faktor kombinasi alam dan manusia. Nah, interaksi. Nah, ini terjadi karena proses alam diperkuat oleh aktivitas manusia. Nah, sebenarnya kebakaran hutan itu dia bisa karena misalnya disambar petir, ya, bisa karena dipicu petir atau alami. Tetapi juga karena meluas karena ada pembukaan lahan, drainase gambut, pengelolaan yang buruk. Nah, ini kan dia kombinasi. Kemudian ada degradasi lahan. Nah, proses alami yang dipercepat oleh deforestasi pertanian dan intensif. Jadi sebenarnya degradasi lahan itu alami. Tetapi dia ada campur tangan dari manusia yang mempercepat tersebut. Kemudian ada siklus hidrologi. Nah, ini akibat alih fungsi lahan. Nah, yang jelas sekali di sini adalah yang kedua adalah faktor kebijakan dan tata kelola. Nah, di sini ini bukan aktivitas fisik langsung, tetapi keputusan manusia. Nah, karena kebijakan tadi itu adalah keputusan manusia. Nah, manusia tidak mengerjakan, tetapi karena memutuskan, nah terkait dengan faktor kebijakan data tata kelola, akhirnya dia akan merusak alam. Contoh, kebijakan kalau di Kalsel ini banyak izin sawit. Nah, pembukaan lahan untuk izin sawit. Nah, ada kebijakan diizinkanlah sawit itu dibuka.
diizinkanlah tambang itu dibuka. Nah, akhirnya apa? Faktor kebijakan dan tata kelola ini memicu pembukaan lahan. Nah, jadi misalnya tadi kebun sawit, nah awalnya hutan alami, nah kemudian dirubah ke perkebunan sawit. Awalnya hutan alami dirubah karena adanya kebijakan boleh pertambangan, akhirnya dibukalah menjadi pertambangan. Nah, kemudian ada faktor sosial ekonomi dan budaya. Nah, faktor sosial ekonomi dan budaya ini adalah termasuk pola konsumsi gaya hidup. Ya, konsumsi gaya hidup. Jadi misalnya menjadi lebih konsumen berlebihan, ketergantungan kendaraan pribadi, pola pangan tinggi emisi. Nah, jadi banyak hal yang memicu hal-hal tersebut. Kemudian ada faktor teknologi. Nah, faktor teknologi yang mempengaruhi itu. Dulu ada AC yang sepeda motor 4 tak ya, 2 tak atau 4 tak yang banyak asapnya itu. Mungkin yang laki-laki bisa tahu yang dulu suaranya berisik kemudian asapnya banyak banget itu. Nah, itu yang laki-laki tahu nggak? Itu yang 4 tak atau 2 tak? Oh, yang laki-laki. Ada nggak laki-laki di sini yang tahu sepeda motor? Nah, dulu itu banyak mengeluarkan penyemar. Nah, sekarang kendaraan yang versi-versi sekarang itu tidak berasap lagi. Nah, itu sudah ada penyaring. Nah, ini adalah terkait dengan faktor teknologi. Kemudian ada AC. Nah, AC dulu itu bunyinya grung gitu kan. Kemudian dia lebih mengeluarkan banyak emisi. Nah, sekarang AC sekarang itu dia lebih mungkin ada yang dibikin hemat energi, bisa di watt control, nah tapi tetap dingin. Akhirnya apa? Emisi yang dibuang juga menjadi lebih sedikit. Itu tadi faktor teknologi. Kemudian ada faktor global dan politik. Nah, ini ada ada konflik, ketimbangan dan lemahnya kerjasama internasional. Nah, ini akhirnya mungkin adanya perang dunia. Ini kan sebenarnya karena faktor politik ya, faktor global dan faktor politik. Tetapi itu tidak lepas juga dari manusia. Cuman kadang itu diputuskan karena bukan manusia yang melakukan, tetapi karena adanya kebijakan yang membebaskan itu. Contoh tadi pembukaan lahan untuk pertambangan, pembukaan lahan untuk sawit. Nah, itu kan karena kebijakan yang dibuat oleh manusia, ya akhirnya manusia bebas melakukan itu semua. Itu biasanya terjadi karena kurang pemahaman manusia terkait dengan daya dukung lingkungan, kemudian kurang paham terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi perubahan iklim tidak hanya soal alam dan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi kebijakan, sistem sosial, teknologi, politik, global. Jadi tidak hanya soal alam dan manusia, ada faktor dipengaruhi interaksi kebijakan, sistem sosial, teknologi, dan politik global. Jadi ada tetap yang memacu itu. Jadi dia berdiri di tengah-tengah. Oke, itu Jihan. Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan yang lain? Jihan gimana? Cukup Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Yang lain? Cukup Ibu. Cukup dulu. Oke, sekarang kita masuk efek rumah kaca dan neraca radiasi. Oke, dari tadi kan kita bahas apa sih efek rumah kaca gitu kan. Nah, gimana sih cara kerjanya, gas apa sih gitu kan. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu efek rumah kaca? Afif Rusdiono, tadi Afif sudah belum? Oh, sudah. Ahmad Mufadol, ada nggak Ahmad Mufadol? Ahmad Mufadol. Ada Ibu. Oke, kelas apa? Romli. Kelas A Ibu. Tunggu Ibu, berbaju dulu Ibu. Muni. Oke, sambil menunggu Ahmad Mufadol, kamu tetap menjawab loh. Oke, Ahmad Rifani sudah belum ya? Ahmad Rifani. Hadir Ibu. Oke, kelas apa? Kenapa Ibu putus-putus suara Pian? Rifani.
Kelas B, Ibu. Silahkan dijawab, Ahmad Rifani. Apa itu efek rumah kaca? Kan tadi banyak ya kita ngomongin efek rumah kaca bolak-balik ya. Efek rumah kaca terjadi saat panas dari matahari terperangkap di atmosfer oleh gas-gas tertentu sehingga suhu bumi tidak terlalu dingin. Oke, ada lagi Ahmad Rifani? Open kamera Ahmad Rifani. Cukup, Ibu. Satu muka kalian nih. Nah, Ahmad Rifani, oke. Terima kasih Ahmad Rifani. Tadi siapa yang belum? Ahmad Mufadol Romli. Nah, open kamera Ahmad Mufadol Romli. Ambil bajunya di Duta Mall kan? Mana nih Ahmad Mufadol nih hilang? Oke, kita sambil Angelika. Angelika Seren Ananta. Oke. Apa kamu? Oke, kamu kelas kelas apa? Kelas AB. Ya. Open kamera. Open kamera. Mana ada ada enggak? Ya, apa? Sudah beli baju kah di mall? Ahmad Mufadol, mana nih? Sudah Ibu. Tadi Bu pandir sekalinya kada tahu open mic Bu. Oke, silakan dibuka. Saya pikir tadi ke Duta Mall dulu tadi. Ini sudah belum buka. Kada tahu open kamera aja tadi Bu sekalinya. Oke, silakan Ahmad Mufadol. Ya, efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer bumi yang memerangkap panas matahari menggunakan gas rumah kaca, Bu. Seperti CO2, metana, uap air untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan layak huni, Bu. Oke. Terima kasih Ahmad Mufadol ya. Iya. Jadi memang benar ya. Jadi efek rumah kaca itu adalah proses alami ketika gas-gas tertentu di atmosfer menahan sebagian panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi sehingga suhu bumi tetap tetap hangat dan layak huni. Nah, tetapi kalau efek rumah kaca tadi mulai terganggu dan dia berlebihan karena ada faktor pencemar dan sebagainya, nah ini akan menimbulkan apa namanya masalah yang akhirnya nanti bumi menjadi semakin panas kayak gitu. Jadi cara kerja efek rumah kaca itu sinar matahari menembus atmosfer dan diserap oleh permukaan bumi. Nah, kemudian bumi memantulkan kembali energi dalam bentuk panas radiasi inframerah. Gas rumah kaca menahan sebagian panas tersebut dan memantulkan kembali ke bumi. Akibatnya suhu bumi meningkat dan tetap stabil.
Nah, jadi efek rumah kaca itu ada efek rumah kaca alami dan efek rumah kaca berlebihan. Nah, kalau alami ini masih aman ya untuk kehidupan di bumi. Tapi ketika efek rumah kaca itu berlebihan, yaitu terjadi peningkatan aktivitas gas rumah kaca dan aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi ketika dia efek rumah kacanya itu sudah mulai rusak, mulai terganggu. Nah, karena adanya perubahan iklim tadi akhirnya apa? Terjadi pemanasan, suhu bumi meningkat. Nah, ada masa kita pernah yang suhu kita di atas 30. Nah, itu otomatis sangat panas sekali buat kita. Nah, jadi kesimpulannya, efek rumah kaca itu bisa menjaga bumi tetap hangat jika tidak berlebihan, ya. Tapi jika berlebihan dapat menimbulkan dampak serius seperti cuaca ekstrim, pencairan air es di kutub, dan kenaikan muka air laut. Nah, ini terkait dengan efek rumah kaca. Nah, jadi ini oke, faktor pemicu ya, faktor pemicu kerusakan efek rumah kaca. Ada yang bisa menjawab? Kan tadi kalau alami dia masih aman. Nah, faktor pemicunya itu hampir sama dengan yang perubahan iklim tadi ya. Ini, jadi contoh misalnya ada pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan kebakaran hutan, aktivitas industri, pertanian peternakan intensif, pengelolaan limbah yang buruk, penggunaan bahan pendingin seperti AC, nah, urbanisasi dan konsumsi energi berlebihan, itu semua itu akan memicu kerusakan efek rumah kaca. Nah, jadi dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat pembakaran fosil, deforestasi, industri pertanian, pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan. Nah, ini akan memicu. Nah, makanya kalau bisa kita mulai menjaga itu semua. Ya. Tetapi seiring dengan kebutuhan kita tuh semuanya menggunakan serba teknologi, semua serba energi. Contoh HP aja itu kita melekat di badan kita itu hampir 24 jam. Habis dicas. Ini kan salah satu penggunaan energi berlebih, belum AC, belum kipas angin. Nah, hal-hal ini juga akan memicu kerusakan rumah kaca. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, oke, sekarang ada yang ditanyakan terkait dengan efek rumah kaca? Tadi terkait dengan cara kerja, apa itu efek rumah kaca, cara kerja rumah kaca, gas rumah kaca itu apa saja? Tadi udah disebutin sama Ahmad Mufadol ya terkait dengan gasnya. Kemudian efek rumah kaca yang alami dan berlebihan itu seperti apa? Kemudian faktor pemicu kerusakan efek rumah kaca itu apa saja? Ini sudah kita diskusikan kali ini. Oke, kita ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke neraca radiasi bumi? Oke, Cukup, Ibu. cukup ya. Oke, PPT saya masih singkat-singkat ya. Penjelasannya silakan kalian rekam juga boleh ya, karena PPT saya semuanya itu dari pertemuan 1 sampai 7 itu poin-poin seperti ini saja. Yang lainnya ada di buku. Nah, ada di buku sama hasil diskusi kita ini. Ya, jadi berkembang mengalir lah hasil diskusi kita ini. Jadi silahkan kalau mau di-record boleh ya terkait dengan hasil diskusi kita. Karena saya nggak mendetail ya bagaimana cara kerja efek rumah kaca, pengertian efek rumah kaca. Nah, ini saya rasa karena kalian udah mahasiswa itu harus lebih aktif ya. Jadi untuk PPT memang benar-benar poin-poin yang saya masukkan di sini. Karena kalau PPT saya panjang dan lebar, kalian akan bosan, apalagi online seperti ini. Oke, kita masuk ke neraca. Ada yang bisa menjawab neraca siapa ya? Atau mungkin silahkan neraca radiasi bumi. Ada yang mau? Silahkan. Oke, pasti pada nggak mau nih. Dara Ayu Apriliani. Oke, silahkan. Dara Ayu Apriliani dari kelas A, Bu. Neraca bumi yaitu keseimbangan antara energi matahari yang masuk ke bumi dan energi panas yang dipantulkan serta dipancarkan kembali ke angkasa. Terima kasih Dara Ayu. Jadi memang benar ya, neraca radiasi bumi adalah keseimbangan antara jenis energi matahari yang diterima bumi dengan energi yang dipantulkan dan dipancarkan kembali ke angkasa
yang menentukan suhu dan kestabilan iklim bumi. Nah, sebenarnya banyak banget ya komponen neraca radiasi bumi. Itu ada radiasi masuk, yaitu energi matahari yang sampai ke atmosfer. Kemudian radiasi yang dipantulkan atau albedo, yaitu sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali oleh awan, atmosfer, es, dan permukaan bumi. Kemudian ada radiasi yang diserap oleh atmosfer. Kemudian ada radiasi yang keluar. Nah, ini kaitannya nanti ada hubungannya sama siklus hidrologi. Nah, jadi ada nanti jenis radiasi masuk itu sama dengan radiasi keluar, berarti suhu bumi stabil. Radiasi masuk lebih besar daripada radiasi keluar, berarti bumi memanas. Radiasi masuk lebih kecil daripada radiasi keluar, berarti bumi mendingin. Nah, jadi intinya neraca radiasi bumi itu mengontrol suhu global dan menjadi dasarnya terjadi cuaca iklim serta perubahan iklim. Itu. Oke. Nah, jadi kembali ya, neraca radiasi masuk sama dengan radiasi keluar itu suhu bumi stabil kalau sama. Radiasi masuk lebih besar daripada radiasi keluar, bumi memanas. Radiasi masuk lebih kecil daripada radiasi keluar, bumi mendingin. Oke, sekarang kalian udah dapat mata kuliah hidrologi kan? Nah, apa hubungan neraca radiasi bumi dengan siklus hidrologi? Nah, oke, sekarang ke siapa ya? Ada bisa menjelaskan hubungan neraca radiasi bumi dengan siklus hidrologi? Silakan. Eka Rahmadani ada? Hadir Ibu. Oke, buka kamera, kelas apa? Kelas A Ibu. Oke, silakan dibuka Eka. Nggak kening doang. Nah, gitu kan cantiknya kelihatan. Tadi hubungan siklus hidrologi sama neraca radiasi bumi ya Ibu? Ya. Itu hubungannya kalau dari pendapat ulun hubungannya erat ya Bu, karena kan kalau radiasi matahari itu kan bertindak sebagai faktor utama penggeraknya Ibu. Terus? Jadi siklus air di bumi itu kayak berhubungan erat sama matahari karena kan semua siklusnya kan berawalnya dari sana. Oke, ada lagi? Cukup Ibu. Sekarang terima kasih Eka Ramadhani. Erma Widiani. Hadir Bu. Oke, kelas apa Erma Widiani? Kelas A. Oke, silakan Erma Widiani. Neraca radiasi bumi dan siklus hidrologi memiliki hubungan fundamental, di mana neraca radiasi bertindak sebagai energi penggerak utama yang menggerakkan siklus hidrologi. Singkatnya, radiasi matahari yang diserap permukaan bumi menyediakan energi panas yang diperlukan untuk mengubah air menjadi uap, yang awal dari siklus air. Open kamera dong, Erma. Mana? Nggak kelihatan mukamu. Oke, terima kasih Erma Widiani. Ya, memang benar ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan yang mau menambahkan. Oke. Siapa lagi yang belum? Silakan. Izin menambahkan Ibu. Kalimatus Sa'diqah. Silakan. Ini
Jadi kan neraca radiasi itu menggerakkan siklus hidrologi. Kayak energi matahari itu masuk ke bumi yang dapat digunakan untuk menguapkan air dari laut, sungai, ataupun tanah. Tanpa energi matahari, siklus hidrologi itu tidak bisa berjalan. Terus juga siklus hidrologi itu dapat mempengaruhi neraca radiasi karena air di atmosfer itu mempengaruhi energi yang masuk dan keluar. Mungkin itu aja Bu dari Oke, kelas apa? kelas A Bu. Kalimat. Oke. Tuh. Oke, oke, saya akan coba merangkum saja ya. Jadi memang benar, ada hubungan yang sangat erat antara neraca radiasi bumi dan siklus hidrologi. Keduanya memang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Itu jelas ya. Tadi contoh yang pertama adalah energi matahari sebagai penggerak. Radiasi matahari itu seperti kita ketahui dia sumber utama. Ya, menggerakkan apa? Ya tadi evaporasi dan transpirasi. Semakin besar radiasi yang diserap bumi, semakin tinggi laju penguapan air. Nah, jadi tanpa neraca radiasi, siklus hidrologi yang nggak akan berjalan. Nah, yang kedua, pemanasan permukaan dan evaporasi. Ketika radiasi masuk lebih besar, suhu permukaan meningkat. Nah, otomatis evaporasi laut, sungai, tanah meningkat. Uap air di atmosfer juga akan bertambah. Nah, uap air sekaligus menjadi gas rumah kaca yang mempengaruhi neraca radiasi kembali atau umpan balik positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembentukan awan dan presipitasi. Nah, jadi memang panas itu memicu apa? Kelembapan udara, kondensasi uap air atau akan membentukkan awan, presipitasi hujan atau mungkin terbentuknya salju. Jadi dia akan membantu itu semua. Jadi distribusi hujan yang ditentukan oleh keseimbangan energi tadi, tanpa matahari yang nggak akan jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan neraca radiasi. Nah, misalnya efek rumah kaca yang berlebih, ya akan menyebabkan apa? Pola hujannya berubah, hujan ekstrim, kekeringan. Nah, yang seperti yang terjadi sekarang. Kalau dulu orang zaman dulu tuh ber itu Desember, Oktober, November itu hujan. Nah, Januari, Februari itu udah masuk kemarau. Tapi kenyataannya tidak. Januari itu tahun 2021 malah hujannya besar sekali, bahkan menimbulkan apa namanya banjir di 13 kabupaten kota dan seluruh Indonesia. Nah, Januari kemarin juga banyak banjir bandang. Nah, ini adalah karena apa? Ketidakseimbangan neraca radiasi. Nah, efeknya apa? Rumah kaca berlebihan. Kalau tadi rumah kacanya enak, alami, nah suhu bumi itu hangat, enak. Tetapi kalau rumah kacanya mulai terganggu, ya akhirnya apa? Menjadi panas. Bumi itu menjadi panas. Kita nggak bisa lagi hidup tanpa kipas angin, tanpa AC, itu udah nggak bisa. Kok dulu kita itu zaman nenek moyang apa ada AC, apa ada kipas angin? Karena apa? Bumi ini masih nyaman, nggak usah pakai AC, nggak usah pakai kipas angin tuh nyaman. Di Jogja, saya tinggal di Jogja dulu tuh nggak usah pakai kipas angin tuh udah enak. Sekarang nggak tahan karena panas sekali. Nah ini berarti ada pengaruhnya ke perubahan iklim, ada pengaruhnya terhadap efek rumah kaca. Nah, kemudian apa namanya? Sekarang juga mulai pencairan es. Nah, jadi bumi menyerap lebih banyak panas, memperkuat siklus hidrologi. Jadi intinya, neraca radiasi bumi itu menyediakan energi yang menggerakkan siklus hidrologi. Nah, jadi energi yang menggerakkan siklus hidrologi. Sedangkan air dan uap air dalam siklus hidrologi itu mempengaruhi kembali neraca radiasi melalui awan dan gas rumah kaca. Jadi ini ya memang ada hubungan yang sangat erat antara neraca radiasi radiasi bumi dengan siklus hidrologi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ada, silakan. Silakan Ibu. Ya, Istiqomah, silakan. Ibu, untuk apa yang akan terjadi Bu pada siklus hidrologi jika energi yang diterima bumi itu berkurang Ibu? Oke. Kelas apa? Kelas B. Kelas B. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Maulina Istiqomah kelas B tadi ya. Silakan, siapa?
Gadis Cantika Hoirunisa kah? Gadis Cantika. Ada? Ada, Bu. Kelas apa? Kelas apa, Mbak? Gadis Cantika. Kelas B. Kelas B. Oke. Open kamera, Mbak. Tadi pertanyaannya itu, jika siklus hidrologi berkurang, apa yang terjadi gitu kan? Bila siklus hidrologi energi yang diterima bumi berkurang. Kalau siklus hidrologinya berkurang itu, ketersediaan air di bumi itu ikut menurun. Kameramu tuh agak diturunin dikit, Bang. Ibu nggak bisa melihat dirimu yang cantik gitu. Oke, lanjut. Apa lagi, gadis? Sudah itu aja, Bu. Oke. Jadi yang dimaksud itu bukan siklus hidrologinya yang berkurang, tetapi energi yang diterima bumi itu berkurang. Nah, apa yang akan terjadi? Oke. Ada yang bisa bantu? Gita Lestari. Ada Gita Lestari? Ada, Ibu. Kelas apa, Gita? Kelas B. Oke, Gita Lestari kan. Izin menjawab. Jadi kan misal kalau penangkapan ulun pertanyaan tadi, kalau misalkan apa yang terjadi pada siklus hidrologi jika energi yang didapat itu berkurang. Jadi kan tadi itu energinya itu sama dengan alat penggerak ya, Bu, tadi. Yang pertama tadi jawabannya. Jadi tentu kalau misalkan energinya berkurang pasti siklus hidrologinya juga akan melambat atau jadi kurang bertenaga karena energinya yang ibaratnya tuh untuk menyalakan mesinnya itu menjadi apa tuh mesin siklus airnya itu kurang, jadi dampaknya itu juga akan berkurang. Misalkan kayak curah hujannya nanti berkurang soalnya kan jika energi matahari berkurang, suhu permukaan laut dan daratan air juga akan turun. Jadi menyebabkan jumlah air yang menguap ke atmosfer tuh juga berkurang drastis. Oke, terima kasih Gita. Jewita, lanjut ke Jewita Revia. Nah, Jewita silakan. Ada, Ibu. Bentar. Jawaban dari ulun, Bu, apa yang terjadi pada siklus hidrologi jika energi yang diterima bumi berkurang itu, maka siklus hidrologinya akan melemah dan melambat karena energi panas dari radiasi matahari adalah pergerakan utama peredaran dari air bumi. Kalau berkurangnya energi berarti proses-proses dalam siklus air tidak berjalan sekuat biasanya, Bu. Itu cukup. Oke. Jewita kelas apa, Jewita? Kelas A. Kelas A. Oke, kita kelas A. Jadi apa namanya? Kita satu lagi ya, Lailatul Isti'anah. Ada, Ibu. Jadi kalau misalnya energi yang diterima oleh proses hidrologi itu menurun, maka uap atau evaporasi itu juga akan ikut menurun. Ketika panas matahari itu kurang, lalu penguapan air dari laut, sungai, dan tanah juga ikut kurang, maka uap atau uap hujan yang terkumpul ke atmosfer itu juga akan ikut berkurang, yang artinya hujan itu akan juga ikut sedikit, yang nantinya akan menyebabkan kekeringan. Itu dari saya, Bu. Cukup. Oke, Lailatul Isti'anah kelas apa, Mbak? Kelas A, Bu. Kelas A. Oke, Lailatul Isti'anah. Oke, terima kasih.
Jadi memang benar ya, kalau energi radiasi matahari yang diterima bumi itu berkurang, maka siklus hidrologi akan melemah dan melambat. Nah, dampaknya tuh banyak, otomatis evaporasi menurun. Nah, jadi energi matahari adalah penggerak utama yang tadi sudah saya sampaikan. Jika energinya berkurang, otomatis penguapan air, laut, danau, sungai, tanah menurun. Transpirasi tumbuhan juga ikut berkurang. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, uap air di atmosfer juga berkurang karena evaporasinya rendah. Nah, akhirnya menyebabkan apa? Kandungan uap air di atmosfer menurun, awan sedikit terbentuk. Otomatis presipitasi atau hujan itu juga akan berkurang. Karena apa? Uap air dari awan lebih sedikit, jadi intensitas dan frekuensi hujan menurun, beberapa wilayah mengalami kekeringan. Nah, kemudian efek lainnya, aliran permukaan dan infiltrasi menurun, debit sungai menurun, pengisian air tanah recharge melemah. Nah, suhu dan sistem iklim itu juga mendingin, pendinginan global. Di wilayah tertentu dapat memicu perluasan es atau salju yang semakin memantulkan radiasi. Nah, jadi kesimpulannya, berkurangnya energi yang diterima bumi menyebabkan evaporasi melemah, uap air atmosfer berkurang, sehingga siklus hidrologi melambat dan curah hujan juga akan menurun. Nah, bisa menimbulkan beberapa jenis bencana, yaitu tadi contohnya adalah kekeringan. Ya, itu terkait dengan seandainya ada tadi pertanyaan siapa ya tadi ya? Ulun Ibu. Ya, istiqomah ya? Nggih. Oke, ya. Aulia Istiqomah? Nggih, cukup Ibu jawabannya. Terjawab pertanyaan ulun. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjawabkan dan dari jawaban Ibu juga. Oke. Oke, kita lanjut ke kita sampai jam berapa ya? Kayaknya masih ada waktu kalau tidak salah. Oke. Kita mulai jam 7 berarti sampai 9.30 kan? Masih cukup insya Allah. Oke, kita masuk ke neraca radiasi. Nah, makna neraca radiasi. Oke. Di sini adalah pemanasan utama bumi berasal dari mitra permukaan. Gas rumah kaca, CO2, CH4N2O menahan panas inframerah sehingga suhu meningkat. Oke. Nah, apa sih neraca radiasi? Nah, ada yang bisa menjawab neraca radiasi? Oke, kita coba Lailatus Sa'diyah. Lailatus Sa'diyah. Kelas apa Lailatus Sa'diyah? Lailatus Sa'diyah kelas A, Ibu. Kelas A. Oke, silakan. Untuk neraca radiasi itu adalah perbandingan antara jumlah energi matahari yang masuk ke bumi dengan energi yang dipantulkan dan dipancarkan kembali ke angkasa, Ibu. Oke, itu ya. Ada lagi yang sebentar. Siapa ya? Marcelio apa Lantaka ya? Marcelo Yantaka, Bu. Kok nama Marcelo? Dari mana? Dari kelas A, Bu. Marcelo. Izin, Bu, suara Bu putus. Open kamera dulu, Marcelo. Udah, Ibu. Oke, kayaknya Marcelo ada gangguan. Ibu, Oke.
Suara ibu tadi Bu yang nggak ada, Bu. Suara ibu yang nggak ada. Sekarang ada lah. Ada, Bu. Oke, silakan dijawab Marcelo. Tadi ya Bu, neraca radiasi ya Bu. Ya. Neraca radiasi adalah perhitungan keseimbangan antara energi yang masuk dari matahari ke bumi dan energi yang keluar dari bumi kembali ke luar angkasa. Singkatnya, neraca radiasi adalah pengatur suhu global. Gangguan kecil saja pada keseimbangan ini akan mengubah seluruh tatanan cuaca, ketersediaan air, dan ekosistem di bumi. Oke, terima kasih Marcelo. Ini Novita ada? Kok Novita? Novita ada kan? Kalau nggak ada, siapa lagi ya? Atau siapa yang mau menjawab lagi? Oke, kalau ada saya akan Oke. sedikit Bu. Ya, silakan. Zairoh dari kelas A, Ibu. Oke. Dari ulun sendiri, neraca radiasi adalah cara bumi mengatur panas sendiri. Maka dengan itu, matahari memberi panas ke bumi, lalu bumi menyerap sebagian panas tersebut. Saat sudah diserap, sisanya dipantulkan kembali. Maka dari itu, akibat itulah suhu bumi ditentukan. Mungkin Ibu dari ulun cukup. Oke, terima kasih Hazairah. Oke, saya lanjut ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan teman-teman kalian. Neraca radiasi bumi adalah keseimbangan energi matahari yang diterima, diserap, dipantulkan, dan dipancarkan kembali oleh bumi yang menentukan suhu, cuaca, iklim, dan berlangsungnya siklus alam. Nah, jadi makna pentingnya radiasi matahari ini sangat penting karena yang pertama mengatur suhu bumi. Nah, jadi menjaga agar bumi tetap stabil dan layak dihuni. Yang kedua, penggerak proses alam, ya, karena menjadi siklus energi tadi, siklus hidrologi, sirkulasi atmosfer, pembentukan cuaca dan iklim. Nah, kemudian penentu perubahan iklim juga. Ketidakseimbangan neraca radiasi menyebabkan pemanasan atau pendinginan global. Nah, kemudian pentingnya neraca mengontrol keseimbangan ekosistem. Karena apa? Mempengaruhi distribusi hujan, vegetasi, kehidupan bumi. Ya, jadi neraca radiasi bermakna sebagai keseimbangan energi bumi yang mengatur suhu, iklim, dan seluruh proses alam di permukaan bumi. Nah, jadi itu ya, dia sangat penting kaitannya karena dia sebagai mengatur keseimbangan energi bumi. Jadi kalau neraca terganggu, otomatis sumber energi terganggu, curah hujan terganggu, perubahan iklim juga akan terganggu, dan seterusnya. Ini terkait dengan neraca radiasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk mengapa dikaji dalam geografi. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Cukup dulu. Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi, mengapa dikaji dalam geografi? Nah, neraca radiasi ini kita masuk dulu yang ke neraca radiasi. Kenapa dikaji dalam geografi? Karena mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena alam dan kehidupan manusia di permukaan bumi. Dan neraca radiasi adalah kunci pengendali sistem bumi. Tadi saya simpulkan pertama menentukan pola iklim dan cuaca. Neraca radiasi mengatur suhu udara, pola hujan, perbedaan iklim antar wilayah, kaitannya sama geografi fisik atau klimatologi. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan menurut lokasi, perbedaan keruangan. Jumlah radiasi matahari tidak sama di setiap tempat, dipengaruhi lintang, tutupan awan, dan ketinggian.
Nah, ini sejalan dengan pendekatan ke ruangan geografi. Kemudian menggerakkan siklus alam. Nah, neraca radiasi menggerakkan siklus hidrologi, sirkulasi atmosfer, dinamika biosfer. Nah, kaitannya sama kajian geosfer. Kemudian berkaitan yang keempat berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, perubahan tutupan lahan, urbanisasi, emisi gas rumah kaca, mengubah neraca radiasi. Nah, di sini mengkaji interaksi antara manusia dengan lingkungan. Yang kelima, dasar analisis lingkungan dan kebencanaan. Nah, ketidakseimbangan neraca radiasi itu berdampak pada kekeringan, banjir, gelombang panas. Nah, di sini penting untuk mitigasi dan perencanaan wilayah. Nah, di sini karena kebetulan ini adalah yang ambil ini adalah LMB ya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, neraca radiasi dikaji dalam geografi karena mempengaruhi iklim, perbedaan secara spasial, menggerakkan proses geosfer dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia di permukaan bumi. Nah, ini tadi kalau kaitannya dengan neraca neraca radiasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kenapa perubahan iklim ini penting, penting dikaji dalam geografi. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Perubahan iklim penting dikaji dalam geografi. Siapa ya? Lula sudah, Marcelo, Mariam, Latifah. Oke, Mariam, Latifah. Hadir, Bu. Dari kelas B, Bu. Silakan, yang Latifah. Perubahan iklim penting dikaji karena dapat mengubah kondisi lingkungan seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan Mbak. perubahan... Oh, Mbak. Open kamera, Mbak. Oh, iya, Bu. Oke. Yang berdampak pada perubahan ekosistem dan perubahan ekosistem yang berdampak pada kehidupan manusia seperti kekurangan air, kehilangan lahan pertanian, dan peningkatan bencana alam. Selain itu, perubahan iklim terkait dengan aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi, sehingga kajian perubahan iklim dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Itu, Bu. Mariam Latifah, terima kasih. Iya, Bu. Aulia Istiqomah itu sudah belum ya? Ibu. Istiqomah. Kelas apa, Mbak? Kelas B. Ya, silakan open kamera. Jawaban ulun, Bu, kenapa harus dikaji di geografi? Karena geografi itu, Bu, mempelajari hubungan antara manusia lawan lingkungan dalam ruang spasial, Ibu. Semisal kayak perubahan suhu. Nah, geografi itu membantu menganalisis persebaran wilayahnya di mana aja, Ibu, yang paling rentan. Itu, Bu, jawaban ulun. Oke, terima kasih. Muhammad Aditya. Hadir, Ibu. Oke. Kelas apa, Mas? Silakan open cam. Ya, silakan. Suaranya belum muncul, Mas. Suaranya dimunculkan dulu. Itu suaramu masih ke-mute. Nggih. Izin, Bu. Kelas A, Bu. Oke, silakan. Menurut saya kenapa perubahan iklim itu sangat penting untuk dikaji dalam geografi, yaitu dampaknya berbeda secara keruangan, melibatkan interaksi antar unsur geosfer dan manusia, serta memengaruhi kondisi lingkungan, bencana, dan pembangunan wilayah, Bu. Mungkin itu aja, Bu, dari saya.
Oke, apa namanya, Muhammad Ilham. Terima kasih. Masukin kelas ya, Ilham open kamera. Silahkan. Ilham, ada Kak Ilham? Ilham tadi? Ada, Bu. Boleh, Bu. Apa? Muhammad Ilham, gimana? Kok nggak ada suaranya? Halo, Ilham, ada masalah kah di ininya, mikrofonnya? Oke, Ilham kita lewat ya. Faras ada? Faras Raihan Nabiel Foundry. Hadir, Bu. Pertanyaannya tadi, mengapa dampak iklim itu penting dikaji dalam geografi lah, Bu? Ya, perubahan iklim. Oke. Menurut karena geografi ini mempelajari ruang wilayah dan interaksi manusia dengan lingkungan. Perubahan iklim berdampak berbeda di setiap tempat sehingga perlu dianalisis secara spasial, Bu. Itu aja dari ulun, Bu. Terima kasih Faras. Nah, Novita. Novita ada masuk kah? Novita, monitor. Oke, Novita nggak ada masuk ya. Oke, di sini saya akan coba, tadi udah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, dari Aditya, kemudian ada Faras. Nah, jadi perubahan iklim memang penting dikaji dalam geografi karena mempelajari pola, proses, dan interaksi antara alam dan manusia di permukaan bumi. Sementara perubahan iklim itu mempengaruhi semuanya, dari ruang, waktu, hingga kehidupan sosial. Jadi misalnya nih, bersifat spasial atau berbeda tiap wilayah. Jadi dampak perubahan iklim itu nggak merata.
Nah, jadi banjir di berbagai wilayah, banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut itu tiap wilayah itu berbeda. Nah, ini kajiannya itu biasanya masuk ke ruangan, ya, kajian keruangan geografi. Ya, jadi memang kondisi kebencanaan, kondisi kehidupan, geomorfologi, kondisi fisik, setiap daerah itu bentuk lahan, penggunaan lahan, itu tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, disinilah peran penting dari kajian dari geografi di sini terkait dengan perubahan iklim. Nah, contoh misalnya nih, besaran bencana tsunami, sama-sama di tepi pantai, tetapi besaran bencana tsunami tiap daerah juga akan berbeda, ya kan? Ini terkait dengan tsunami. Kemudian, tanah longsor, sama-sama di dataran tinggi, tapi besaran tanah longsornya juga berbeda. Karena apa? Di situ perlu kajian lebih detail terkait dengan geologi, geomorfologi, bentuk lahannya, jenis tanahnya. Nah, ini perlu orang geografi di sini, kaitannya nanti juga ke perubahan iklim. Kemudian, melibatkan sistem geosfer. Nah, perubahan iklim itu mempengaruhi atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer. Nah, ini dipelajari di meteorologi, klimatologi, dan di siklus hidrologi. Nah, ini juga perlu orang geografi di sini. Kaitannya itu sama atmosfer, itu suhu dan hujan. Hidrosfer, banjir dan kekeringan misalnya. Litosfer kaitannya sama erosi. Biosfer, vegetasi dan ekosistem. Nah, semuanya adalah objek geografi fisik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait aktivitas manusia. Perubahan iklim tadi dipicu dan diperparah oleh aktivitas manusia, misalnya penggunaan lahan, urbanisasi, konsumsi energi. Nah, ini dikaji dalam geografi manusia dan lingkungan. Nah, kemudian dasar perencanaan dan mitigasi. Nah, kajian geografi dibutuhkan untuk apa? Pemetaan wilayah rentan iklim, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim berbasis wilayah. Nah, ini untuk dasar perencanaan dan mitigasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan interdisipliner. Geografi itu menjembatani ilmu alam dan sosial. Nah, jadi iklim dan ekonomi misalnya, lingkungan dengan kebijakan, risiko dengan tata ruang. Nah, jadi kesimpulannya perubahan iklim penting dikaji dalam geografi karena berdampak berbeda secara spasial, melibatkan sistem geosfer, dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan menjadi dasar perencanaan wilayah serta mitigasi bencana. Jadi itu kenapa penting kita kaji dalam geografi kaitannya dengan perubahan iklim tadi. Oke. Sekarang kita akan masuk di ruang lingkup geografi perubahan iklim, ya, ruang lingkup geografi perubahan iklim. Di sini ada, ada yang mau menambahkan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelum kita masuk ke ruang lingkup geografi perubahan iklim? Oke, di sini terkait dengan ruang lingkup geografi perubahan iklim itu mencakup kajian proses, pola, dampak, dan respon perubahan iklim dalam perspektif keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Nah, jadi itu ya. Nah, ruang lingkupnya itu yang pertama adalah aspek atmosfer dan iklim. Nah, perubahan suhu, curah hujan, dan pola musim, variabilitas iklim dan kejadian ekstrim, neraca radiasi, dan efek rumah kaca. Kemudian aspek keruangan dan spasial. Nah, persebaran dampak perubahan iklim antar wilayah. Wilayah rentan misalnya pesisir, das, perkotaan, daerah kering. Analisis lintang, ketinggian, dan tutupan lahan. Kemudian yang ketiga adalah aspek geosfer. Tadi udah disebutkan atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, ada aspek manusia dan sosial, aspek lingkungan dan ekologi, aspek kebencanaan dan risiko, dan aspek perencanaan wilayah. Nah, jadi ruang lingkupnya itu ada meliputi atmosfer, geosfer, keruangan, manusia, lingkungan, kebencanaan, dan perencanaan wilayah. Jadi di sini silahkan buka lagi mata kuliah yang pernah diambil. Hidrologi, meteorologi, klimatologi, hidrologi, geomorfologi, ilmu tanah. Nah, kemudian manajemen bencana. Kemudian ada perencanaan wilayah kalau misalnya yang orang PW. Nah, silahkan dibuka lagi karena apa? Ruang lingkup geografi perubahan iklim ini sebenarnya adalah meramu semua mata kuliah ada di dalam sini. Ya, dari mata kuliah wajib sampai mata kuliah pilihan, sampai mata kuliah umum. Nah, ini semua kita ramu di sini. Ini masuk semua di dalam sini. Nah, jadi silahkan dibuka lagi buku-bukunya ya terkait dengan ruang lingkup geografi perubahan iklim. Oke. Nah, ini ada contoh kasus di Indonesia. Nah, ini ada banjir rob di Pantura, kebakaran hutan saat kemarau panjang, perubahan musim tanam padi, gelombang panas di kota besar.
Nah, nih, kesimpulannya perubahan iklim itu bersifat global, namun dampaknya lokal dan spasial. Peran geografi sangat penting dalam memetakan dan memahami dampak tersebut. Nah, ini jadi biasanya kalau udah sampai kesimpulan tuh udah selesai ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Silakan, ini untuk materi pertemuan pertama. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan walaupun secara online. Oke. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak mungkin saya akan ini ya, apa namanya, menyampaikan untuk UTS saya, untuk tugas belum saya sampaikan, untuk UTS adalah kalian akan menulis artikel jurnal seperti biasa ya, silahkan saya sampaikan di semester di pertemuan pertama karena kalian biar modal untuk menyusun. Nah, kaitannya sama perubahan iklim. Nah, nih, jadi silahkan jurnal minimal ISBN. Nah, kalau mau ke jurnal yang terindeks Sinta silahkan bebas. Nah, kalau kalian berhasil sampai ke terbit silahkan hubungi saya atau paling nggak dapat loanya ya nanti saya akan berikan jaminan untuk nilai dari saya itu adalah minimal A kalau kalian bisa menerbitkan jurnal tersebut. Tetapi Bu kalau nggak bisa terbit ya nggak masalah, yang penting ada bukti accepted ya terkirim. Nah, bukti terkirim di situ, nah otomatis, nilainya kan banyak penunjang ya, tidak hanya dari UTS. Ada dari UAS, dari penugasan, dan sebagainya. Jadi, saya menyampaikan di awal pertemuan biar kalian menyiapkan terkait dengan jurnal yang yang harus kalian tulis. Dan itu nanti dikumpulkan di minggu ke-8. Nah, jadi silahkan datanya bisa data sekunder, baik data sekunder ya terkait dengan perubahan iklim, banyak sekali. Nah, misalnya kalian mau menginput data BPS terkait dengan curah hujan, hubungannya dengan suhu, dengan temperatur, dengan kelembapan, ini juga bisa. Atau kalau misalnya mau data hotspot, bisa juga. Atau misalnya terkait dengan data citra, kalau yang mempunyai kemampuan basic yang cukup bagus di mappingnya, nah itu juga boleh. Silahkan, bebas. Nah, itu silahkan diolah dari sekarang ya terkait data yang akan kalian gunakan di jurnal. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan UTS saya? Oke, kalau tidak saya kira cukup sekian ya untuk untuk kuliah kita hari ini untuk mata kuliah Geografi Perubahan Iklim. Kalau misalnya tidak ada ditanyakan, nanti untuk absen untuk di sistem akan saya buka dan akan saya segera informasikan untuk yang di sistem untuk perubahan iklim. Kemudian untuk materi juga akan saya upload ya, akan saya upload di sistem juga untuk materi. Ada beberapa buku tadi juga akan saya akan saya kirimkan melalui sistem masing-masing. Oke. Kalau tidak ada mungkin dari saya cukup sekian ya untuk mata kuliah Geografi Perubahan Iklim ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Minggu depan tuh udah masuk puasa belum ya? Kayaknya belum ya? Kayaknya belum. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau misalnya ada penjelasan saya kurang jelas. Mungkin silahkan boleh diskusi interaktif di grup yang sudah disediakan. Kalau ada pertanyaan misalnya belum sempat ditanyakan di sini bisa aja ditanyakan di grup. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu. Izin live.